Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 dengan anggota 1 Rosi Nur Saadah, 2 Afita Aris Silviani, 3 Wahyu Saputra, dan 4 Munawaroh. Ingin mempresentasikan tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan biaya materai. BPH-TB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan serta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. A. Pemindahan hak karena 1. Jual beli, 2. Tukar menukar, 3. Hibah, 4. Hibah wasiat, 5. Waris, 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 8. Penunjukan pembeli dalam lelang, 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 10. Penggabungan usaha. B. Pemberian hak baru karena 1. Kelanjutan pelepasan hak, 2. Di luar pelepasan hak. Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah 1. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan susun, dan terakhir hak pengelolaan. Objek pajak yang tidak dikenakan BPH-TB. A. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan bangunan guna kepentingan umum. B. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri. C. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. D. Orang pribadi atau badan karena wakaf. Dan E. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak dalam hal yang pertama, jual beli adalah harga transaksi, 2. Tukar menukar adalah nilai pasar, 3. Hibah adalah nilai pasar, 4. Hibah wasiat adalah nilai pasar, waris adalah nilai pasar. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar. Penggabungan usaha adalah nilai pasar. Peleburan usaha adalah nilai pasar. Pemekaran usaha adalah nilai pasar. Hadiah adalah nilai pasar. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Apabila nilai perolehan objek pajak dasar pengenaan pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada nilai jual objek pajak yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Apabila nilai jual objek pajak bumi dan bangunan belum ditetapkan besarnya, nilai jual objek pajak bumi dan bangunan ditetapkan oleh Menteri. Subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah bangunan.
Tarif pajak ditetapkan sebesar 5%. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional paling banyak 60 juta rupiah, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah, maka nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional paling banyak 300 juta rupiah. Nilai perolehan objek pajak kena pajak sama dengan nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. BPHTB tarif pajak dikali nilai perolehan objek pajak kena pajak. Tarif pajak 5% dikali nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. BPHTB atas hibah atau warisan yaitu 5% dikali 50% dikali nilai perolehan objek pajak PKP. Contoh soal yang pertama, tanggal 13 Desember 2001, wajib pajak E membeli tanah dengan nilai perolehan objek pajak 50 juta. Nilai pajak objek pajak tidak kena pajak sebesar 55 juta rupiah. Apabila nilai perolehan objek pajak lebih kecil dari nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, maka perolehan hak atas tanah tersebut tidak dikenakan BPHTB. Yang kedua, pada tanggal 17 Desember 2001 membeli tanah dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 70 juta. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar 60 juta rupiah. Nilai pajak objek pajak kena pajak. Nilai perolehan objek pajak kena pajak 10 juta rupiah. Pajak terhutang 5% dikali 10 juta rupiah, 500.000 rupiah. Yang kedua, Tuan A membeli tanah dan bangunan dengan nilai 600 juta rupiah. Nilai jual objek pajak, pajak bumi bangunan tanah tersebut 500 juta rupiah. Bila ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 60 juta, hitung BPHTB yang terhutang atas Tuan A. Nilai perolehan objek pajak 600 juta rupiah. Nilai perolehan objek tidak kena pajak 60 juta. Nilai perolehan objek pajak kena pajak 540 juta. BPHTB sama dengan 5% dikali 540 juta rupiah sama dengan 27 juta rupiah. PT Perdana membeli gudang dengan nilai transaksi sebesar 900 juta rupiah. Sesuai SPPT PPB, tanah luasnya 1000 meter persegi dengan nilai jual objek pajak 500.000 per meter persegi dan bangunan gudang seluas 500 meter persegi dengan nilai jual objek pajak 600.000 per meter persegi. Bila nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan 50 juta, hitung BPHTB terhutang. Jawab, nilai jual objek pajak 1000 dikali 500.000 sebesar 500 juta. Nilai jual objek pajak bangunan 500 dikali 600.000, 300 juta rupiah. Total nilai jual objek pajak yaitu 800 juta rupiah. Karena nilai transaksi lebih besar, maka digunakan nilai transaksi sebagai dasar perhitungan BPHTB.
Nilai perolehan objek pajak pakai nilai transaksi yaitu 900 juta. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 50 juta. Nilai perolehan objek pajak kena pajak 850 juta. BPHTB terutang 5% dikali 850 juta sama dengan 42.500.000. Contoh hibah. Tuan Hakim memperoleh hibah dari orang tuanya sebidang tanah senilai 650 juta rupiah dalam SPPT PBB. Tertera luas tanah 2000 meter persegi dengan nilai jual objek pajak 335.000 per meter persegi. Bila nilai perolehan objek tidak kena pajak ditetapkan 300 juta rupiah, hitung BPHTB yang harus dibayar Tuan Hakim. Nilai jual objek pajak tanah 2000 dikali 335.000 sama dengan 670 juta. Karena nilai jual objek pajak lebih besar dari nilai pasar, maka gunakan nilai jual objek pajak sebagai dasar perhitungan. Nilai perolehan objek pajak 670 juta. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 300 juta dikurang NPOP PKP sama dengan 370 juta. BPHTB terutang atas hibah 5% dikali 50% dikali 370 juta sama dengan. Pemaparan materi BPHTB dan Bea Materai. Adapun dasar hukum Bea Materai, dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Undang-Undang Bea Materai, KMK Nomor 323 /KMK 03/2002, KAP DJP Nomor 122A/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000, nomor 122B/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000, nomor 122C/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000, nomor 122D/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000, PMK nomor 65/PMK 3/2014, nomor 70/PMK 03/2014. Poin perubahan UU Bea Materai yang baru, yakni perluasan objek Bea Materai, di mana sebelumnya hanya berlaku pada dokumen kertas, kini berlaku juga bagi dokumen elektronik. Penyesuaian tarif Bea Materai, dulu 2 tarif yaitu 3.000 dan 6.000, sekarang jadi 1 yaitu 10.000. Penyesuaian batas nilai dokumen, di mana dokumen yang dikenai Bea Materai dulu memuat nilai lebih dari 250.000, kini jadi lebih dari 5 juta. Penggunaan materai elektronik pada dokumen elektronik. Adanya fasilitas pembebasan Bea Materai, di mana khusus dokumen yang digunakan untuk kegiatan penanganan bencana, keagamaan sosial, dan dalam rangka mendukung program pemerintah. Dan juga pengaturan sanksi, di mana baik sanksi administratif maupun pidana terkait materai palsu dan materai bekas pakai. Dokumen elektronik yaitu Direktorat Peraturan Perpajakan 1 DJB Arif Yanuar menyatakan RUU Bea Materai akan meluaskan definisi dokumen objek Bea Materai, yaitu dokumen dalam bentuk kertas dan elektronik.
Selain itu, ada penambahan objek berupa dokumen lelang dan transaksi surat berharga yang didukung dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen elektronik yang tidak dikenakan bea materai. Contoh dokumen yaitu dokumen perjanjian, tagihan listrik, dan juga tagihan kartu kredit yang dikirim melalui surat elektronik. Tarif dan batas nilai dokumen. Adanya perubahan tarif bea materai yang menjadi tunggal senilai 10.000 yang tadinya 3.000 dan 6.000. Sri Mulyani memastikan RUU bea materai memihak usaha kecil dan menengah karena tidak perlu bayar bea materai untuk dokumen yang nilainya di bawah atau sama dengan 5 juta. Sedang pada ketentuan lama, dokumen di atas 1 juta wajib membayar bea materai. Tarif dan batasan nilai dokumen, di mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 di mana harga nominal dokumen lebih dari 1 miliar maka bea materainya 1.000. Jika 100 sampai 1 juta maka bea materainya 500. Sedangkan kalau kurang dari 100.000 tidak dikenakan bea materai. Menurut PP nomor 24 tahun 2000, apabila harga nominal lebih dari 1 juta maka dikenakan bea materai 6.000. Apabila 250 sampai 1 juta maka dikenakan tarif bea materai 3.000. Apabila kurang dari 250.000 maka tidak dikenakan bea materai. Untuk Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, jika harga nominal dokumen lebih dari 5 juta maka dikenakan tarif bea materai 10.000. Jika nominal dokumen kurang dari 5 juta maka tidak dikenakan tarif bea materai. Adapun fasilitas pembebasan bea materai yang diatur dalam ayat 1 dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, di mana isinya dokumen atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Yang kedua adalah dokumen yang menyatakan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial yang tidak bersifat komersial. Yang ketiga adalah dokumen yang mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Yang keempat adalah dokumen terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Yang kelima adalah dokumen terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Sanksi denda, di mana UU bea materai sebelumnya besar dendanya 200% dari bea materai kurang bayar. Tapi untuk UU bea materai sekarang besar dendanya hanya 100% dari bea materai kurang bayar. Penurunan ini dinilai sebagai sinkronisasi dengan sanksi administrasi pasal 13 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Sanksi pidana dikenakan pada meniru atau memasukkan materai termasuk materai elektronik atau materai dalam bentuk lainnya, menggunakan materai bekas, memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, atau mempunyai persediaan materai palsu atau rekondisi. Adapun aturan peralihan yang dituangkan pada UU bea materai berlaku pada 1 Januari 2021. Artinya penggunaan bea materai elektronik mulai dilakukan. Namun pada saat diberlakukannya bea materai elektronik tidak serta-merta bea materai kertas dihapuskan.
DJP atau Direktorat Jenderal Perpajakan menegaskan bea materi kertas masih digunakan hingga 1 tahun ke depan sepanjang tahun 2021. Akan tetapi nilai yang digunakan itu dengan menggabungkan nilai yang tertera itu 30. Adapun contohnya yaitu Nyonya Muna melakukan transaksi surat berharga dengan dokumen yang harga nominal pengenaan bea materai karena nilai tarif bea materai dalam UU terbaru adalah satu tarif yaitu 10.000, maka Nyonya Muna harus menempelkan 2 materai yakni 6.000 dan 6.000. Jadi totalnya adalah 12.000 atau bea materai senilai 3.000 dan 6.000 hingga totalnya 9.000. Adapun tujuan digunakan tarif bea materai tunggal adalah memberi kesetaraan antara dokumen kertas dengan dokumen elektronik, memberikan keberpihakan kepada masyarakat dan UMKM dengan tarif yang relatif terjangkau, pengenaan hanya pada dokumen dengan nominal uang di atas 5 juta, dan untuk penyederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan materai elektronik. Pengertian bea materai secara umum. Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang bersifat pradata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Adapun objek bea materai, di mana surat-surat perjanjian dan surat-surat lainnya seperti surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat pradata, dan akta-akta yang termasuk salinannya. Surat yang memuat uang lebih dari 250.000, di mana dengan syarat 1. Yang menyebutkan penerima uang, 2. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening, 3. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank, 4. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Adapun objek bea materai lainnya seperti surat berharga seperti wesel, promise, aksep yang nominalnya lebih dari 250.000, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk yang tercantum dalam surat kolektif, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan seperti surat-surat biasa dan surat kerumah tanggaan. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula. Adapun tarif bea materai, di mana tarif bea materai 3.000 memiliki nilai materai 3.000 dan tarif materai 6.000 memiliki nilai materai 6.000 yang tercantum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000 berlaku mulai 1 Mei tahun 2020. Sedangkan tarif bea materai 10.000 dengan nilai materai 10.000 dicantumkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 5 yang berlaku mulai 1 Januari tahun 2021. Yang tertuang bea materai tarif 6.000, di mana objeknya adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat pradata. 2. Akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta yang dibuat oleh PPAT termasuk kerangka-perangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta atau dalam mata uang asing dengan jumlah nominal yang sama, di mana ya dengan syarat 1.
yang menyebutkan penerima uang, 2 yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang ketiga yang diberitahukan saldo rekening di bank, yang keempat yang berisikan pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promise, accept yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta. Yang keenam, efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta. Yang ketujuh, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan seperti surat-surat biasa, surat kerumah tanggaan, dan surat yang semula tidak dikenakan bea materai. Dokumen yang terutang bea materai dengan tarif 3.000. Adapun objek atau bentuk dokumen, yang pertama, surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta dengan syarat yang menyebutkan penerima uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kedua, surat berharga seperti wesel, promise, accept yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta. Yang ketiga, efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta. Yang keempat, cek atau biliet giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Dokumen yang terutang bea materai dengan tarif 10 juta di mana objeknya tertuang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 Nomor 2. Yang pertama, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis berserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris berserta gloses salinan dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat pembuatan akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan glose risalah lelang. Yang ketujuh adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerima uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kedelapan yaitu dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dokumen yang terutang bea materai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 7. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, surat penyimpanan barang, konosmen, surat angkut penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman, dan surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5. Segala bentuk ijazah. Tanda terima pembayaran, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud. Tanda buku penerimaan, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjukkan oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen yang terutang bea materai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 7. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda penerima uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga untuk kustodian kepada nasabah. Surat gadai. Dokumen yang terutang bea materai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 7.
yaitu tanda pembagian keuntungan bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Saat terutang bea materai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 8 Nomor 1. Dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf A. Akta notaris beserta kipes, salinan dan kutipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf A dan apa pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf C. Dokumen selesai dibuat untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 21 huruf D dan dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf E. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat untuk surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf A. Dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf F dan dokumen yang menyatakan jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf G. Saat terutang bea materai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 8 Nomor 1. Dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagaimana alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 huruf B. Dan dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 yang dibuat di luar negeri. Pihak yang terutang bea materai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 9. 1. Dokumen yang dibuat sepihak bea materai oleh pihak yang menerima. 2. Dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih bea materai oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. 3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 2 dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 21 huruf D yang materinya terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. 4. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf B bea materi terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen. 5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, bea materai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen. 5. Ketentuan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar bea materai. Cara pelunasan bea materai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 12. Benda materai. Dokumen yang digunakan yaitu materai tempel, kertas materai, surat setoran pajak. Sedangkan benda materai dengan cara lain yang ditetapkan oleh Kemenku yaitu mesin tarakan materai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi. Cara pelunasan bea materai dengan materai tempel. 1. Materai tempel diletakkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. 2. Materai tempel diletakkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. 3. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenisnya dengan itu sehingga sebagaimana tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. 4. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Cara pelunasan bea materai dengan kertas materai. Kertas materai hanya dapat digunakan untuk sekali pemakaian meskipun hanya digunakan sebagian. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai.
Dan bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan bea materai tidak dipenuhi, dokumen yang bisa dianggap tidak bermaterai. Tata cara mendapatkan izin pelunasan bea materai dengan mesin teraan materai. 1. Penerbitan dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala KKP setempat dengan mencantumkan jenis merek, tahun pembuatan mesin tenakan materai yang dimintakan izin penggunanya. 2. Melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi bea materainya setiap hari. 3. Menyetor di muka bea materai minimal sebesar 15 juta sampai dengan SSP. 4. Melampirkan surat keterangan layak pakai atas mesin tendaan materai yang dimintakan izin. 5. Izin penggunaan mesin tenakan materai diterbitkan oleh Kepala KKP yang berlaku selama jangka waktu 2 tahun. 6. Sebelum mesin terakan materai digunakan, dilakukan pengisian deposit sebesar jumlah gaya materai disetor di muka dan pemasangan segel pada mesin celakaan materai tersebut oleh KKP setempat. 7. Dibuat berita acara pemasangan segel untuk pemakaian yang pertama kali dan berita acara pembukaan dan pemasangan segel untuk perpanjangan pemakaian mesin teraan materai. Tata cara mendapatkan izin pelunasan bea materai dengan teknologi percetakan. Yang pertama yaitu pelunasan bea materai dengan teknologi percetakan hanya untuk cek biliet giro dan efek. Kemudian, penerbit dokumen menyetor di muka bea materai ke kas negara sebesar jumlah dokumen yang harus dilunasi bea materainya. Kemudian penerbit dokumen harus mengajukan permohonan izin serta tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menentukan jenis dokumen yang akan dilunasi pihak materainya dan jumlah BM yang telah dibayar. Lalu apabila permohonan izin yang diajukan oleh penerbit dokumen telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat izin pencetakan tanda lunas materainya. Kemudian pelaksanaan pencetakan tanda lunas bea materai hanya dapat dilakukan oleh Perum Peruri. Tata cara mendapatkan izin pelunasan bea materai dengan sistem komputerisasi. Syarat utama yaitu pelunasan BM dengan sistem komputerisasi hanya atas dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang dengan jumlah rata-rata pematerian 100 dokumen setiap hari. Cara mendapatkan izin yaitu yang pertama, penerbit dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi bea materainya. Yang kedua, menyetop di muka bea materai sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi bea materainya setiap bulan. Ketiga, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan izin pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi apabila permohonan penerbit dokumen telah memenuhi persyaratan. Yang keempat, izin dari Direktur Jenderal Pajak berlaku selama saldo bea materai yang telah di-store di muka masih mencukupi kebutuhan pemateran 1 bulan berikutnya. Pemateraian kemudian dilakukan terhadap 1. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. 2. Dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dilunasi ditambah dengan denda 200% dan biaya materai yang kurang atau tidak dibayar. 3. Dokumen yang dibuat dari luar negeri dan akan digunakan di Indonesia tanpa dikenakan denda, atau apabila dokumen yang dibuat di luar negeri dimateraikan sesudah digunakan denda 200% dari biaya mata bayi yang tidak atau kurang dibayar. Denda administrasi. 1. Dokumen terutang bea materai tetapi bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 200% dari 2 materai yang tidak atau kurang bayar. Kedua, cara pelunasan bea materai yang terutang berikutnya dendanya dilakukan dengan cara pemateraian kemudian. Ketentuan khusus. Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya masing-masing dalam tugas dan jabatannya. Tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar, meletakkan dokumen yang diameternya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif pada dokumen lain yang berkaitan,
membuat salinan tembusan rangkaian atau petikan dari dokumen yang diameternya tidak atau kurang dibayar, memberikan keterangan untuk catatan yang dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materai, sesuai dengan ayat 1, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ayat 2. Daluarsa bea materai setelah lama waktu 5 tahun sejak tanggal dokumen dibuat. Contoh, PT BPR Banten Sejahtera menerbitkan dokumen bermaterai pada tanggal 18 Juni 2017, maka diameter atas dokumen tersebut adalah 18 Juni 2022. Ketentuan pidana. Sanksi dipidana dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Barang siapa meniru atau memalsukan materai tempel kertas, materai atau meniru dan memasukkan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan materai dengan sengaja, menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia, materai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak, yang sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau dimasukkan ke negara Indonesia, materai yang mereknya, catnya, tanda tangan, tanda sah, atau tanda waktunya mempergunakan telah dihalangi seolah-olah materai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakan dengan melawan hak. Menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahui digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda materai. Ketentuan pidana. Sanksi dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun, tidak pidana kejahatan. Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain, pelunasan bea materai atas dokumen tanpa izin materai keuangan. Peran setiap anggota. 1. Rosi Nur Saadah, NIM 2019-12004, menyajikan materi dasar pengenaan pajak sampai contoh soal. 2. Avita Arya Silviani, NIM 2019-12078, menyajikan materi dokumen yang terutang bea materai sampai penutup. 3. Wahyu Saputra, NIM 2019-12086, menyajikan materi BPHTB sampai objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. 4. Munawaroh, NIM 2019-12092, menyajikan materi dasar hukum bea materai sampai dengan dokumen yang terutang bea materai tarif 10.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.